Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Yupancarani, nomor absen 17 dari kelas 12 IPA 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu teknologi digital. Yuk simak videonya. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar istilah kata teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Berikut beberapa perkembangan dari teknologi digital. Yang pertama adalah lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu. Yang kedua adalah lahirnya internet atau World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Yang ketiga adalah lahirnya situs jejaring sosial media pada tahun 1997. Kelebihan dari teknologi digital. Yang pertama adalah data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua adalah berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Yang ketiga adalah biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Terdapat juga kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua adalah kemungkinan tercurinya data digital yang penting. Yang ketiga adalah membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya. Sekarang, ayo masuk ke transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media elektronik. Adapun dalam transmisi data ini ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya, yaitu adalah yang pertama adalah sinyal dan modulasi. Sinyal dan modulasi merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada media transmisi data. Media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima data. Yang ketiga, arah transmisi data. Arah transmisi data merupakan proses yang menjelaskan bagaimana arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Yang keempat, mode transmisi data. Mode transmisi ini merupakan suatu proses atau metode dalam melakukan transmisi data dari suatu media menuju media lainnya. Selanjutnya, pengaplikasian teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberadaannya sangat berperan penting dalam bidang penelitian, pendidikan, bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Adapun beberapa aplikasi yang sering digunakan di sini dan tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari adalah telepon seluler, CD untuk penyimpanan data, komputer, dan lain sebagainya. Lalu, kalau kita bisa pakai teknologi analog, kenapa harus ada teknologi digital? Bukankah hasilnya sama? Sebagai pengguna, mungkin kita merasakan bahwa hasilnya sama. Sama-sama bisa berkomunikasi melewati telepon. Tapi sebagai penyedia layanan telepon, perbedaannya sangat signifikan. Antara lain adalah, yang pertama, jaringan menjadi lebih efisien. Ketika kita melakukan komunikasi jarak jauh, baik analog maupun digital, tiap-tiap koneksi harus dihubungkan dengan kanal yang terpisah. Bayangkan, sudah ada berapa rumah yang harus menggunakan dengan kanal-kanal terpisah. Sementara dengan komunikasi digital, jaringannya bisa dibuat lebih efisien. Koneksi tersebut bisa ditumpuk dalam satu jalur tertentu, tapi diberi dengan tanda. Kedua, backup komunikasi lebih mudah. Berhubung komunikasi ini dilakukan dalam bentuk digital, maka data tersebut dapat disimpan dalam bentuk digital juga. Jumlah data yang bisa disimpan juga lebih banyak dengan fisik yang sama. Yang ketiga, memungkinkan teknologi smartphone. Ketika telepon dibuat dengan menggunakan teknologi digital, ini mempercepat revolusi dunia komunikasi. Pada telepon seluler misalnya, perkembangan dari generasi 1, 2, 3, 4, atau 5 itu cepat sekali. Pada telepon analog
kita tidak mengenal teknologi SMS. Teknologi tersebut baru muncul pada generasi kedua, pada telepon seluler. Sekarang ini jangankan SMS, dengan smartphone yang kita punya kita bisa chatting melalui Line, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan dapat browsing internet, dan bisa video call, bisa memesan ojek pakai Gojek, dan berbagai aplikasi lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya berikan dan saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.